mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tambas dan Uprengga tidak mau begitu saja menjalankan perintah Busu Bungalan, sehingga Bungalan berusaha dengan kemampuannya sendiri. Namun sayang dia tertangkap dan diikat pada sebuah batang kering yang dipancangkan di tengah lapangan. Nah, marilah kita ikuti kisahnya selanjutnya. Kalian tidak usah ikut-ikutan pertikaian para petinggi. Yang sebenarnya urusan mereka adalah hanya masalah kekuasaan, kedudukan. Mengerti? Nah, sekarang terserah pada kalian. Yang ingin pulang ke pertapaan silakan. Dan sebaliknya, yang baru datang tetapi ingin bersama dengan kami membangun wastu untuk Sang Dewata, silakan. Nah, Guna, kamu berhak untuk menghukum dia. Kamu berhak berbuat apa saja kepada Bungalan, sebab dia telah sengaja bermaksud ingin membunuhmu. Jangan ragu, Guna, jangan. Hukumlah dia. Sebab jika Bungalan tidak tertangkap, tentunya dia sudah melukaimu. Atau bahkan mungkin dia akan membunuhmu. Saya tidak ingin menambah panjang persoalan dendam, Guru. Saya tidak mau memperdalam bibit permusuhan di antara sesama. Ya, jadi bagaimana, Guru? Maksudmu? Biarlah saya maafkan dia. Saya tidak ingin menghukumnya. Jadi dibebaskan, Guna? Iya, Guru. Tapi dengan syarat. Busu Bungalan dilarang mendekati pembangunan Kamulan ini. Begitu ya. Ya, baiklah. Nah, Bungalan, kamu mendengar sendiri. Kamu dibebaskan. Padahal hukuman untuk orang yang terbukti mau membunuh, jelas adalah dibunuh. Tenang. Tenang, anak-anak, tenang. Maafkan saya. Maafkan semua kesalahan saya, Guna. Sudahlah, lupakan saja. Cepat serahkan putriku. Ayo cepat serahkan putriku. Aku sudah memberikannya kepada orang yang meminta tolong kepadaku. Aku tidak tahu di mana mereka menyembunyikannya. Itu bukan lagi urusanku, tetapi urusan orang yang menyuruhku. Parat, siapa dia? Itu pun bukan urusanku. Kamu harus mencarinya sendiri. Kurang ajar. Umbanda, pendekar tangguh dari Hindustan, dengan tubuh yang tinggi besar bagai raksasa, mengelak dan sesekali melancarkan serangan ke arah Sarwapala, pendekar tangguh tanah Jawa. Hebat. Kamu sungguh hebat, pendekar. Tidak usah banyak bicara.
Ayo ladeni aku. Sombong. Kamu akan merasakan bagaimana hebatnya ajian Serat Agni. Hiyo! Serat Agni. Ajian yang amat berbahaya. Siapapun yang terkena tubuhnya pasti akan mengering. Aku harus melawannya dengan ajian Wayu Bajra. Ajian ini bisa mengembalikan serangan yang ditujukan kepadaku, berbalik menyerang tubuhnya sendiri. Wajah Kumbanda tampak berkeringat dengan otot-otot yang semakin menonjol. Sementara Sarwapala pun mengalami hal yang sama. Dari hidungnya mulai mengalir darah segar. Sejurus kemudian, terjadi ledakan dahsyat di batas beradunya ajian Serat Agni dan Wayu Braja. Keduanya terpental, melayang ke belakang, jatuh berguling-guling. Limpung, Nyi, kamu kelihatan lebih cantik begini dengan aneka bunga di sekelilingmu. Rumah ini pun nampak lebih indah dengan pagar bunga berwarna-warni. dari mana Limpung? Aku sengaja kemari. Oh iya? Ada yang penting kiranya? Ada apa? Oh, Mbok jangan tergesa-gesa, Nyi. Jangan buru-buru. Kalau tidak segera kau beritahu, ku tinggal. Loh, tunggu. Tidak, aku tidak bisa. Banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Cepat katakan. Keras kepala. Ya, baiklah. Begini, saya ketemu dengan Tuan Purnawijaya. Di mana? Ya, biasa di warungnya Nilot Paladala di Desa Wungkal. Terus. Dia bilang apa? Dia mau kemari. Mau menemui aku, begitu? Dasar perempuan tidak punya perasaan. Iya, Purnawijaya mau kemari ya? Tidak. Tuan Purnawijaya tidak ngomong apa-apa. Tapi, ya saya tidak yakin. Apanya? Biasanya, maksudku, biasanya laki-laki yang sudah kecantol sama perempuan yang bernama Nilot Paladala akan sulit sekali bisa melupakan dia. Sebab kata orang, Nilot itu sungguh luar biasa. Sangat pandai menarik perhatian laki-laki. Iya, pokoknya membuat laki-laki betah berdua dengannya. Bahkan katanya bisa membuat laki-laki yang sudah beristri pun lupa pada istrinya. Kurang ajar. Memangnya seberapa cantiknya perempuan itu? Sehingga bisa mempengaruhi dan menutup mata hati laki-laki. Cantik sekali, Nyi. Tidak ada bandingannya. Lawong saya saja kalau tidak ketemu dia sehari saja. Wah, uring-uringan, Nyi. Cantiknya itu loh. Wah. Kamu. Wong babi hutan dikasih kain kemben juga naksir. Rakus. Tunggu, Nyi. Jangan meremehkan dia loh. Alah. Yang ini beda. Lain, Nyi. Benar-benar cantik. Luar biasa. Alah, sudah diam. Banyak petinggi yang tergila-gila kepada dia. Banyak yang edan. Edan. Nyi Gendrik cemberut mendengar cerita Limpung. Dia dibakar rasa cemburu. Matanya seperti membinarkan api. Kumbanda meskipun tubuhnya seperti raksasa, tapi dia mampu membuat jurus gemulai bagaikan kupu-kupu, melayang enteng, bahkan langsung bisa menyerang Sarwapala. Iya! Luar biasa. Tubuhnya yang besar bisa seringan kapas. Melayang. Kali ini serangannya sangat membahayakan. Mengarah ke ulu hati, aku harus bisa mengatasinya. Aku harus menendang tubuhnya sebelum aku dijadikan sasaran ilmunya. Ilmu apa ini? Beberapa kali aku menendang tubuhnya. Namun kakiku seolah tak menyentuh satu benda pun. Badannya seolah kosong. Luar biasa. Bahkan tubuhnya kini masih melayang-layang.
Dan terkadang seperti orang dalam gelembung buih yang berputar-putar pelan, enteng sekali. Heran. Inilah yang disebut jurus angin nirwana dari alam tanpa dosa. Angin nirwana. Oh iya, aku tahu. Tetapi hanya orang suci yang bisa memilikinya. Sedangkan kamu, kamu orang yang penuh dosa. Kamu berhati jahat. Tidak mungkin kamu bisa memilikinya. Kamu pasti telah mencuri ilmu itu dari biksu Jarat Karu. Aku tidak butuh cahanmu. Serangan Kumbanda membuat Sarwapala kewalahan. Sarwapala benar-benar tidak kuasa menghadapi serangan Kumbanda. Celaka. Kalau begini terus aku akan mati sia-sia. Tidak, aku harus segera pergi meninggalkannya. Aku tak kuasa menghadapi ilmunya. Tapi aku harus memukulnya terlebih dahulu. Iya, dengan Aji Tunggang Maruto. Pukulanku akan menjadi sangat cepat dan dahsyat. Ayo, lawan aku. Dadaku. Sekarang saatnya aku harus pergi. Hai, Sarwapala pengecut. Jangan pergi. Ayo lawan aku. Sarwapala. Akan cari kamu sampai ke ujung bumi sekalipun. Hai, pengecut. Nilot, percayalah padaku. Saya hanya ingin mengangkat derajatmu, martabatmu. Kamu akan kujadikan istri dengan percikan air suci dan bersumpah di hadapan Sang Buddha. Saya ingin membuatmu hidup bahagia bersama saya, Nilot. Saya ingin memenuhi dan mencukupi semua kebutuhanmu. Saya ragu, Tuan. Maksudmu? Apakah saya mampu bergaul dengan istri-istri para pembesar, para wong agung teman sejawat Kakang? Kenapa tidak? Toh mereka juga orang-orang seperti aku. Iya betul. Tapi bedanya mereka adalah para wong agung yang tentunya derajatnya berbeda jauh dengan saya, Tuan. Saya hanyalah perempuan warung. Saya takut tidak bisa, Tuan. Nilot, mengapa mesti takut? Semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya. Kau akan hidup berdampingan secara layak dengan mereka. Kau akan juga dihargai oleh mereka. Buanglah perasaan rendah dirimu itu, Nilot. Tapi... Apakah kamu pikir para wanita priagung itu juga memiliki sikap dan tabiat yang juga agung? Belum tentu. Dan apakah menurutmu wanita-wanita itu tidak bisa melakukan kesalahan, kekeliruan, begitu? Bisa, Nilot. Semuanya bisa terjadi. Atau bahkan lebih parah lagi. Tetapi saya tidak bisa menerima tawaran Tuan Purnawijaya. Sebab saya... Aku mengerti perasaanmu, Nilot. Aku maklum. Tapi cobalah kau mengerti. Dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan padamu. Banyak dari mereka yang mulutnya lebih jelek. Lebih loncer daripada perempuan warung seperti kamu. Kelebihan mereka hanya pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Percayalah, Nilot. Apa yang kukatakan tadi benar. Saya selama ini sudah cukup lama bergaul dengan mereka. Jadi saya mengerti. Itulah sebabnya saya berani mengatakannya kepadamu. Begini Tuan Purnawijaya. Yang saya maksud, apakah nanti saya akan tahan menerima gunjingan mereka tentang saya? Tentang perempuan warung yang nyata-nyata hina di hadapan mereka? Juga apakah Tuan sudah memikirkan keadaan saya? Maksudmu? Mungkin mereka akan mengucilkan saya, Tuan. Apakah Nini perlu memperhatikan mereka? Apakah Nini... Tuan, ingat, saya akan dikucilkan. Purnawijaya merayu Nilot Paladala. Tangannya melingkar di perut Nilot yang semakin manja dan menggemaskan.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah keputusan Nilot menerima tawaran Purnawijaya? Maukah dia diperistri oleh Purnawijaya? Juga bagaimanakah kelanjutan Sarwapala dan Kumbanda? Dan bagaimana guna Dharma dalam mengerjakan Kamulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur. Sampai jumpa.